Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Mulyawan dengan NPM 231345. Pada kali ini saya akan membuat video tentang antropologi fisik dan antropologi budaya. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Antropologi Hukum kelas E dengan dosen Pak Subelo. Sesuai dengan judul, materi yang diambil adalah antropologi fisik dan antropologi budaya. Sebelum lebih lanjut ke antropologi fisik dan antropologi budaya, saya akan menjelaskan tentang apa itu antropologi. Jadi antropologi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yaitu anthropos dan juga logos, yang berarti anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Mempelajari manusia itu dari apa saja? Ya, dalam antropologi ini mempelajari manusia mulai dari warna kulit, kemudian dari ciri-ciri fisik, kemudian dari bahasa, dan lain-lain. Kemudian apa sih perbedaan antara antropologi dengan sosiologi? Jadi karena dari bahasa Latinnya sendiri ilmu tentang manusia, kemudian dan sosiologi adalah ilmu tentang sosial, jadi jelas berbeda. Jadi kalau antropologi mempelajari tentang manusia itu sendiri, dan sosiologi mempelajari tentang hubungan sosial antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Seperti yang pada judul materi, saya akan membahas tentang antropologi fisik dan antropologi budaya. Jadi kedua antropologi tersebut adalah cabang dari ilmu antropologi itu sendiri atau dari antropologi itu sendiri. Yang pertama adalah antropologi fisik, yang berarti ilmu yang mempelajari ciri khas fisik manusia dan juga perkembangannya. Mulai dari ciri-ciri fisik, mulai dari warna kulit, mulai dari postur tubuh, tinggi badan, kemudian hidung, mata, dan lain sebagainya. Dan juga kalau antropologi budaya, yaitu ilmu yang mempelajari budaya dari manusia itu sendiri. Jadi yang pertama kan kalau antropologi fisik itu lebih ke biologis gitu, lebih ke fisik dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau antropologi budaya itu lebih ke budaya dari manusia itu sendiri. Dimulai dari pengertian antropologi fisik yang tadi sudah disebutkan, yaitu antropologi fisik adalah ilmu yang mempelajari ciri khas fisik manusia atau biologi dari manusia, mempelajari biologi dari manusia itu sendiri, mulai dari kulit, kemudian rambut, dan lain sebagainya. Nah, terdapat pembagian lagi. Yang pertama adalah pembagian ke paleoantropologi, yaitu kalau paleoantropologi itu sama kayak antropologi, terdapat dari dua suku kata, yaitu paleo dan antropologi. Paleo yang berarti tua dan antropologi yang berarti ilmu tentang manusia. Jadi paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia zaman lalu atau zaman prasejarah dari segi biologisnya.
Kemudian kalau somatologi yaitu ilmu yang mempelajari warna kulit manusia. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi ke warna kulit manusia itu? Yang pertama ada faktor melanin dan yang kedua lingkungan. Jika di daerah Asia mungkin warna kulitnya lebih ke sawo matang, dibilang berarti masuknya ke kuning. Ada beberapa pembagian lah, ada beberapa nama-namanya warna kulit atau ras kulit di dunia ini, mulai dari mongoloid yaitu warnanya kuning sampai sawo mateng. Kemudian ada negroloid, negro, kalau mungkin teman-teman juga sering ngedengar kalau misalkan ada bahasa negro. Negroloid itu hitam warna kulitnya. Kemudian Caucasoid putih, seperti kalau orang Indonesia bilang bule-bule. Bule-bule pasti warna kulitnya putih. Kemudian Australoid warna kulitnya kecoklatan, tidak hitam, tidak putih. Jadi mungkin kalau saya ini masuknya ke sawo matang. Dan juga ada Wedoid yaitu sawo matang dan Ainu putih. Nah, jadi dari warna-warna kulit tersebut dipengaruhi oleh melanin atau kandungan yang bisa merubah atau kandungan yang bisa membuat warna kulit. Misalnya kayak orang yang mongoloid atau yang sawo mateng itu pasti melaninnya lebih banyak dibandingkan yang kulit putih. Nah, kalau kulit putih melaninnya itu lebih sedikit, kayak albino itu, kayak putih kan, putih albino. Kalau kayak bule-bule itu melaninnya sedikit. Nah, kalau kita sering jumpai, jika di Indonesia atau di Bali kan banyak bule atau turis-turis yang datang dari luar negeri ke Bali. Nah, banyak orang-orang luar negeri ke Bali itu atau ke Indonesia itu hanya untuk berjemur. Kadang-kadang di luar negeri juga, di daerahnya juga sering bule-bule itu berjemur. Nah, karena kan rata-rata kalau orang barat itu lebih cenderung sukanya ke warna kulit yang agak-agak coklat atau sawo matang. Bahkan makin kalau bahasa umum dalam masyarakat, kalau di Indonesia itu makin hitam itu makin suka biasanya bule-bule tersebut. Dan juga terbalik sama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia kalau menilai cowok atau cewek itu cantik atau ganteng itu dari warna kulitnya, yang biasanya warna kulitnya itu putih. Orang Indonesia sering ngomong pinginnya kulitnya warna putih, nggak mau hitam. Kadang-kadang kalau misalkan cowok suka ceweknya yang kulitnya putih, ataupun sebaliknya cewek yang suka cowoknya kulit putih, seperti itu. Nah, warna kulit tersebut adalah masuk ke dalam somatologi, bagian dari antropologi fisik. Kemudian ada antropologi budaya yang sama, terbagi menjadi 3, ada etnolinguistik, ada etnologi, dan ada prehistori. Kita mulai dari etnolinguistik dulu ya, atau biasa disebut dengan antropologi linguistik. Pada
etnolinguistik ini lebih mempelajari tentang bahasa atau ilmu tentang bahasa, yaitu mempelajari tentang penyebaran bahasa, hubungan antar bahasa, kemudian penggunaan bahasa, dan mempelajari berbagai ciri dari bahasa dari suku-suku bangsa, atau ya, mempelajari berbagai ciri bahasa dari suku-suku bangsa. Seperti di Indonesia ini kan ada beberapa suku, ya sangat banyak di Indonesia suku-suku di tiap daerah, di tiap wilayah di Indonesia banyak sekali suku-suku. Kayak ada suku Sunda, suku Jawa Barat, dan lain-lain. Dan bahasa di tiap suku itu masih terbagi-bagi lagi. Kayak di Sunda, tiap wilayah pasti bahasa Sundanya ada yang berbeda. Bisa dari logatnya, atau bisa dari bahasa-bahasa juga ada. Bahasa Sunda yang emang baru didengar di wilayah tersebut. Kayak misalnya di daerah Cianjur, kan saya orang Cianjur, ada bahasa Dapon. Nah kan saya lahir di Bandung dan tumbuh besar di Bandung juga. Ke Cianjur itu cuman pulang kampung, kayak seperti sekarang ini saya lagi pulang kampung. Nah itu banyak sekali saya dengar istilah bahasa Sunda yang jarang didengar di Bandung, kayak seperti Dapon. Dapon kan pasti orang Bandung pasti nggak tahu apa itu Dapon. Nah, setelah saya tanyakan, Dapon itu asal. Jadi asal ini merujuk pada asal-asalan atau pekerjaan yang asal. Misalkan kita lagi ngerjain sesuatu, misalnya ditegur, mana emang karena pagawean teh dapon ngecat, dapon ngelas. Nah itu tuh asal, jadi asal ngecat, asal ngelas, jadi seperti kayak itu. Di Sunda sendiri banyak istilah bahasa-bahasa gitu di tiap wilayah, mulai dari logat juga beda, seperti Karawang dengan Subang, meskipun mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Misalkan Karawang, kemana sih? Nah, Karawang ada beda-bedanya. Mau bilang Karawang dengan Cianjur pasti ada beda-bedanya di hampir di tiap daerah di wilayah Jawa Barat. Pasti logat atau ada bahasa-bahasa yang beda gitu di tiap daerah tersebut. Kayak di Banten itu ada, kalau misalkan kan kalau di Sunda ngomong kamu itu maneh, anjeun. Nah kalau di Banten itu pakai dia, jadi ngomong kamu itu dia kalau di Banten, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada etnologi, yang berasal dari kata etno dan logos, yang berarti etno itu artinya etnis dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang etnis gitu. Nah pada etnologi ini lebih mempelajari etnis-etnis dan aspek kebudayaannya, kemudian hubungan antar etnis yang satu dengan etnis yang lain. Kemudian yang ketiga ada prehistori, sama juga berasal dari dua suku kata, yaitu pre yang artinya sebelum dan histori yang artinya sejarah, yaitu zaman sebelum sejarah atau zaman sebelum bahasa, atau ya
sebelum sejarah, berarti ya zaman sebelum sejarah prehistori tersebut, yaitu pada prehistori ini lebih mempelajari manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi kan kalau sebenarnya antropologi itu kalau yang prehistori ini lebih ke kayak filsafat, jadi menanyakan asal yang dari terdahulu, kayak misalkan zaman dulu kan, misalkan taruhlah sebelum ada, misalnya sebelum ada bahasa, nah orang-orang kan manusia ini berkomunikasi dengan gerak-gerik tubuhnya atau dengan omongan, meskipun kalau sekarang belum bisa dikatakan bahasa, tapi kalau zaman dulu masuknya itu ke bahasa, cara dia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Itu zaman dulu manusia berkomunikasi dengan manusia yang lainnya kan bisa menggunakan gerak-gerik atau bahasa tubuh yang lainnya di zaman-zaman terdahulu tersebut. Nah, ketiga hal tersebut adalah termasuk atau bagian-bagian dari antropologi budaya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas apresiasinya telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.